Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cinta Islam. Bagaimana kabarnya saudaraku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur dosa, di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan, bagi pelakunya, melainkan surga, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pembahasan hadits ini akan ditinjau dari beberapa sisi. 1. Takrij hadits. Imam Al-Bukhari telah mengeluarkan hadits ini, di dalam sahihnya pada Abwabul Umrah, bab-bab tentang umrah, yaitu pada babu wujubil umrah wa fadliha, bab tentang wajibnya umrah dan keutamaannya, nomor 1773. Dan dikeluarkan pula oleh Imam Muslim, di dalam sahihnya pula, nomor 1349, dari jalan Sumai budak Abi Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Sholih As-Saman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, secara marfu, sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Keutamaan memperbanyak ibadah umrah. Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan memperbanyak ibadah umrah. Hal ini disebabkan umrah memiliki keutamaan yang agung, yaitu dapat menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa. Hanya saja, mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, dan tidak termasuk dosa-dosa besar. Kemudian, kebanyakan para ulama pun menyatakan bolehnya seseorang mempersering dan mengulang-ulang ibadah umrah ini dalam setahun sebanyak 2 kali ataupun lebih. Dan hadits ini jelas menunjukkan hal tersebut, sebagaimana diterangkan pula oleh Ibnu Taimiyah. Karena memang hadits ini jelas dalam hal pembedaan antara ibadah haji dan umrah. Juga, karena jika umrah hanya boleh dilakukan sekali saja dalam setahun, niscaya, hukumnya, sama seperti ibadah haji, dan jika demikian seharusnya, dalam hadits disebutkan, ibadah haji ke ibadah haji berikutnya. Namun, tatkala Nabi hanya mengatakan, ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya, maka hal ini menunjukkan bahwa umrah boleh dilakukan, dalam setahun, secara berulang-ulang, beberapa kali, dan umrah tidaklah sama dengan haji. Dan hal lain pula yang membedakan antara haji dan umrah adalah, umrah tidak memiliki batasan waktu, yang jika seseorang terlewatkan dari batasan waktu tersebut maka umrahnya dihukumi tidak sah, sebagaimana halnya ibadah haji. Jadi, dapat difahami apabila waktu umrah itu mutlak dapat dilakukan kapan saja, maka hal ini menunjukkan bahwa umrah sama sekali tidak menyerupai haji dalam hal keharusan dilakukannya sekali saja dalam setahun. Lihat Majmu'ul Fatawa, 26/268-269. Namun, Imam Malik berkata, makruh hukumnya seseorang melakukan umrah sebanyak 2 kali dalam setahun. Lihat Bidayatul Mujtahid, 2/231. Dan ini juga merupakan pendapat sebagian para ulama salaf, di antara mereka, Ibrahim An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri, Said bin Jubair dan Muhammad bin Sirin. Mereka berdalil, bahwa Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan umrah dalam setahun melainkan hanya sekali saja. Namun, hal ini bukanlah hujah, dalil. Karena Nabi benar-benar menganjurkan umatnya untuk melakukan umrah, sebagaimana beliau pun menjelaskan keutamaannya. Beliau juga memerintahkan umatnya agar mereka memperbanyak melakukan umrah. Dengan demikian, tegaklah hukum sunnahnya tanpa terkait apapun. Adapun perbuatan beliau, maka hal itu tidak bertentangan dengan perkataannya.
Karena ada kalanya beliau meninggalkan sesuatu, padahal sesuatu tersebut disunahkan, hal itu disebabkan beliau khawatir memberatkan umatnya. Dan ada kemungkinan lain, seperti keadaan beliau yang tersibukkan dengan urusan kaum muslimin yang bersifat khusus ataupun umum, yang mungkin lebih utama jika dipandang dari sisi manfaatnya yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Dan di antara dalil yang menunjukkan keutamaan mempersering dan memperbanyak umrah adalah hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umrah berikutnya karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan bagi pelaku haji yang mabrur melainkan surga." Hadits ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi 810 dan An-Nasai 5/115 dan Ahmad 6/185 dari jalan Abu Khalid Al-Ahmar. Ia berkata, "Aku mendengar Amr bin Qais dari Ashim, dari Syakik, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu." Dan At-Tirmidzi mengatakan, hadits hasan sahih garib dari hadits Ibnu Mas'ud. Hadits ini pada sanadnya terdapat Abu Khalid Al-Ahmar, ia bernama Sulaiman bin Hayyan. Dan terdapat pula Ashim bin Abi An-Nujud. Hadits mereka berdua dikategorikan hadits hasan. Karena Abu Khalid Al-Ahmar seorang yang sodukun yufti, perawi yang banyak benarnya dan terkadang salah dalam hadisnya, sedangkan Ashim bin Abi An-Nujud adalah seorang yang sodukun lahu auham, perawi yang banyak benarnya dan memiliki beberapa kekeliruan dalam hadisnya. Muslim.or.id. Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta. Hadits keutamaan ibadah haji dan umrah. Arif Budiman, LC, oleh Arif Budiman, LC. Tanggal 7 April tahun 2016. Waktu baca, 6 menit. Kumpulan artikel haji. 1.2K, SHARES. Artikel untuk rubrik hadits kali ini adalah syarah penjelasan hadits yang kami angkat dan terjemahkan secara bebas dengan penambahan dan pengurangan kata dengan tanpa merubah isi dan maksud, dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram 5/851-868 karya Syekh Abdullah bin Sholih Al-Fauzan Hafizahullah, cetakan Dar Ibnil Jauzi, cetakan ke-8, Rabiul Awal, tahun 8421 Damam, KSA. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pembahasan hadits ini akan ditinjau dari beberapa sisi. 1. Takrij hadits. Imam Al-Bukhari telah mengeluarkan hadits ini di dalam sahihnya pada Abwabul Umrah, bab-bab tentang umrah, yaitu pada babu wujubil umrah wa fadliha, bab tentang wajibnya umrah dan keutamaannya, nomor 1773. Dan dikeluarkan pula oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pula, nomor 1349, dari jalan Sumai budak Abi Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Sholih As-Saman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, secara marfu, sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 2. Keutamaan memperbanyak ibadah umrah. Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan memperbanyak ibadah umrah. Hal ini disebabkan umrah memiliki keutamaan yang agung, yaitu dapat menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa. Hanya saja, mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, dan tidak termasuk dosa-dosa besar.
Kemudian, kebanyakan para ulama pun menyatakan bolehnya seseorang mempersering dan mengulang-ulang ibadah umrah ini dalam setahun sebanyak 2 kali ataupun lebih. Dan hadits ini jelas menunjukkan hal tersebut, sebagaimana diterangkan pula oleh Ibnu Taimiyah. Karena memang hadits ini jelas dalam hal pembedaan antara ibadah haji dan umrah. Juga, karena jika umrah hanya boleh dilakukan sekali saja dalam setahun, niscaya hukumnya sama seperti ibadah haji, dan jika demikian seharusnya dalam hadits disebutkan ibadah haji ke ibadah haji berikutnya. Namun, tatkala Nabi hanya mengatakan ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya, maka hal ini menunjukkan bahwa umrah boleh dilakukan dalam setahun secara berulang-ulang. Beberapa kali, dan umrah tidaklah sama dengan haji. Dan hal lain pula yang membedakan antara haji dan umrah adalah, umrah tidak memiliki batasan waktu, yang jika seseorang terlewatkan dari batasan waktu tersebut maka umrahnya dihukumi tidak sah, sebagaimana halnya ibadah haji. Jadi, dapat difahami apabila waktu umrah itu mutlak dapat dilakukan kapan saja, maka hal ini menunjukkan bahwa umrah sama sekali tidak menyerupai haji dalam hal keharusan dilakukannya sekali saja dalam setahun. Lihat Majmu'ul Fatawa, 26/268-269. Namun, Imam Malik berkata, makruh hukumnya seseorang melakukan umrah sebanyak 2 kali dalam setahun. Lihat Bidayatul Mujtahid, 2/231. Dan ini juga merupakan pendapat sebagian para ulama salaf, di antara mereka, Ibrahim An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri, Said bin Jubair dan Muhammad bin Sirin. Mereka berdalil, bahwa Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan umrah dalam setahun melainkan hanya sekali saja. Namun, hal ini bukanlah hujah, dalil. Karena Nabi benar-benar menganjurkan umatnya untuk melakukan umrah, sebagaimana beliau pun menjelaskan keutamaannya. Beliau juga memerintahkan umatnya agar mereka memperbanyak melakukan umrah. Dengan demikian, tegaklah hukum sunnahnya tanpa terkait apapun. Adapun perbuatan beliau, maka hal itu tidak bertentangan dengan perkataannya. Karena ada kalanya beliau meninggalkan sesuatu, padahal sesuatu tersebut disunahkan, hal itu disebabkan beliau khawatir memberatkan umatnya. Dan ada kemungkinan lain, seperti keadaan beliau yang tersibukkan dengan urusan kaum muslimin yang bersifat khusus ataupun umum, yang mungkin lebih utama jika dipandang dari sisi manfaatnya yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Dan di antara dalil yang menunjukkan keutamaan mempersering dan memperbanyak umrah adalah hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umrah berikutnya karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan bagi pelaku haji yang mabrur melainkan surga. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi 810, dan An-Nasai 5/115 dan Ahmad 6/185, dari jalan Abu Khalid Al-Ahmar. Ia berkata, aku mendengar Amr bin Qais dari Ashim, dari Syakik, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu. Dan At-Tirmidzi mengatakan, hadits hasan sahih garib dari hadits Ibnu Mas'ud. Hadits ini pada sanadnya terdapat Abu Khalid Al-Ahmar, ia bernama Sulaiman bin Hayyan. Dan terdapat pula Ashim bin Abi An-Nujud. Hadits mereka berdua dikategorikan hadits hasan.
Karena Abu Khalid Al-Ahmar seorang yang sodukun yufti, perawi yang banyak benarnya dan terkadang salah dalam hadisnya, sedangkan Hashim bin Abi An-Nujud adalah seorang yang sodukun lahu auham, perawi yang banyak benarnya dan memiliki beberapa kekeliruan dalam hadisnya. 3. Keutamaan haji mabrur. Hadits ini menunjukkan keutamaan haji yang mabrur, baik, dan balasan orang yang mendapatkannya adalah surga. Haji yang mabrur, telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdil Bar, adalah haji yang tidak tercampur dengan perbuatan riya, ingin dipuji dan dilihat orang, sumah ingin didengar oleh orang, rafats berkata-kata keji dan kotor, atau kata-kata yang menimbulkan birahi, fusuk berbuat kefasikan dan kemaksiatan, dan dilaksanakan dari harta yang halal. Lihat At-Tamhid 22/39. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa haji mabrur memiliki 5 sifat. Dilakukan dengan ikhlas memurnikan niat dalam melaksanakan hajinya, hanya karena Allah Ta'ala semata, tanpa riya dan sumah. Biaya pelaksanaan haji tersebut berasal dari harta yang halal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Baik, dan Ia tidak menerima kecuali hal yang baik." Hadis riwayat Muslim, 1015. Menjauhi segala dosa dan perbuatan maksiat, segala macam perbuatan bid'ah dan semua hal yang menyelisihi syariat. Karena, jika hal tersebut berdampak negatif terhadap semua amal solih dan bahkan dapat menghalangi dari diterimanya amal tersebut, maka hal itu lebih berdampak negatif lagi terhadap ibadah haji dan keabsahannya. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Ta'ala. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. QS Al-Baqarah 197. Dilakukan dengan penuh akhlak yang mulia dan kelemah lembutan, serta dengan sikap tawadhu, rendah hati ketika ia berkendaraan, bersinggah sementara pada suatu tempat dan dalam bergaul bersama yang lainnya, dan bahkan dalam segala keadaannya. Dilakukan dengan penuh pengagungan terhadap syairullah, syiar-syiar Allah. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh setiap orang yang sedang melakukan ibadah haji. Dengan demikian, ia benar-benar dapat merasakan dan meresapi syiar-syiar Allah dalam ibadah hajinya. Sehingga, akan tumbuh dari dirinya sikap pengagungan, pemuliaan dan tunduk patuh kepada Sang Pencipta, Allah Rabbul Alamin. Dan tanda seseorang benar-benar telah melaksanakan hal tersebut adalah, ia melaksanakan tahapan demi tahapan rangkaian ibadah hajinya dengan tenang dan hikmat, tanpa ketergesa-gesaan dan segala perkataan dan perbuatannya. Ia akan senantiasa waspada dari sikap tergesa-gesa dan terburu-buru, yang justru hal ini banyak dilakukan oleh banyak para jamaah haji di zaman ini. Ia pun akan senantiasa berusaha bersabar dalam ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya hal yang demikian ini lebih dekat untuk diterimanya ibadah hajinya di sisi Allah Ta'ala. Dan termasuk bentuk pengagungan seorang yang beribadah haji terhadap syairullah, syiar-syiar Allah, adalah menyibukkan dirinya dengan banyak-banyak berzikir, bertakbir, bertasbih, bertahmid dan istighfar. Karena ia tengah beribadah, dan ia berada di tempat yang mulia dan utama. Dan sungguh Allah pun telah memerintahkan para hambanya untuk mengagungkan, memuliakan dan menjaga kehormatan syairullah, syiar-syiar Allah. Allah berfirman, "Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya." QS Al-Hajj 30. Dan Allah juga berfirman, "Demikianlah perintah Allah.
Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. QS Al-Hajj 32. Dan yang dimaksud dengan hurumatullah, hal-hal terhormat di sisi Allah, adalah segala sesuatu yang memiliki kehormatan di sisi Allah, yang Allah memerintahkan para hambanya untuk mengagungkannya, baik berupa ibadah dan yang lainnya. Dan di antaranya adalah manasik tata cara ibadah haji ini, tanah-tanah haram, dan berihram. Adapun syairullah, syiar-syiar Allah, maka maksudnya adalah lambang-lambang agama yang tampak jelas, yang di antaranya juga manasik tata cara ibadah haji ini. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. QS Al-Baqarah 158. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan pengagungan terhadap syiar-syiarnya sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun ketakwaan, dan salah satu syarat pengabdian dan penghambaan kepadanya. Allah pun jadikan pengagungan terhadap hurumatullah, hal-hal terhormat di sisi Allah sebagai sebuah jalan bagi hambanya untuk meraih pahala dan pemberian karunia darinya. Dan orang yang memperhatikan dengan seksama dan melihat dengan cara pandang orang yang mau belajar tata cara ibadah haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia akan memahami bagaimana beliau melaksanakan ibadah hajinya dengan penuh pengagungan dalam segala perkataan dan perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Demikianlah ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat saudaraku semua. Jika ada salah ucap dan kata dalam penyampaian, mohon kritikannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.